Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada materi hari ini yaitu Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Sebelum materi saya sampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya yang memandu, anak-anak yang menirukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dinna. Nabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, pada materi hari ini yaitu KD 3.2 yang berjudul menelaah struktur dan pembahasan dari teks laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Tujuannya siswa dapat menyimpulkan struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Anak-anak mohon diperhatikan videonya yang berjudul struktur laporan percobaan. Nah, dari struktur laporan percobaan ini saya bagi menjadi dua, anak-anak, yaitu umum dan uraian. Yang dimaksud umum yaitu menentukan klarifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan yang dibahas secara umum. Berarti di sini hanya dijelaskan secara umum. Misalkan bunga itu masih umum. Misalkan binatang dan lain sebagainya. Sedangkan uraian, anak-anak, uraian itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Perbagian biasanya atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dari alat, perilaku alamiah dan hal-hal khusus. Berarti di sini dijelaskan secara rinci, secara terurai. Misalkan bunga itu ada macam-macam, ada bunga melati, ada bunga kamboja, ada bunga mawar. Bahkan di situ diterangkan adanya ranting, adanya daun dan lain sebagainya. Saya berikan contoh, anak-anak. Saya contohkan ada di sini misalkan kelelawar. Kelelawar itu masih umum, ya. Kita uraikan. Misalkan dilihat dari pernyataan. Kelelawar itu adalah merupakan mamalia. Kelelawar suatu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar. Seperti kelelawar vampir. Ini biasanya kelelawar vampir itu makannya darah, ya. Kemudian ada kelelawar telinga panjang. Ini juga masih jarang kita jumpai. Ada kelelawar ekor 3 dan kelelawar buah. Yang sering kita jumpai adalah kelelawar buah. Di sekitar kita banyak sekali kita jumpai kelelawar buah yang biasa terbang malam hari, ya. Kelelawar itu mencari makan pada malam hari, ya. Kalau siang dipergunakan untuk istirahat. Kemudian kalau kita lihat dari penampilannya, ya, kita lihat dari penampilannya, kita uraikan, ya. Misalkan
Kelelawar tampangnya mirip tikus, ya, seperti ada monyongnya itu ya, seperti tikus. Ya. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Ya, memang aneh ya kelelawar itu kalau tidurnya menggelantung, ya, sehingga kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ini keanehannya kelelawar itu. Dilihat dari umum kebiasaan makan. Ya. Beberapa kelelawar makan, ada yang makan darah seperti yang saya sebutkan tadi, kelelawar vampir. Ada yang makan buah-buahan, ada yang makan ikan dan lain sebagainya. Yang kita dapati, yang kita sering kita jumpai itu adalah kelelawar yang makan buah-buahan. Ya. Kemudian dilihat dari kapasitas anak-anak, ya, bisa kita uraikan kelelawar itu dapat mendengar dalam jangka 1 kilometer. Waduh, luar biasa ya. Kelelawar itu dalam jangka 1 kilometer itu bisa mendengarkan ya. Sehingga kira-kira ada mangsa di mana dalam jangka jarak yang sangat jauh dia sudah bisa mendengar, bahkan bisa merasakan ya. Mereka jenis nocturnal ya. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat mangsanya ya. Sehingga kelelawar itu penciumannya luar biasa ya. Dia kalau siang lebih cenderung tidur, kalau malam dia mencari makanan ya. Kemudian dilihat perkembangbiakan anak-anak. Kelelawar itu merupakan memiliki seorang bayi ya, memiliki bayi ya. Dia bukan bertelur karena jenis kelelawar itu tidak mempunyai daun telinga ya. Bisa kalian perhatikan hampir semua binatang yang mempunyai daun telinga ya, yang mempunyai daun telinga seperti manusia, seperti kelinci, seperti anjing, seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Yang jelas kalau mempunyai daun telinga, sama perhatikan, itu rata-rata beranak. Ya, yang mempunyai daun telinga itu rata-rata beranak, ya, sehingga melahirkan anak. Ya. Tidak terkecuali di sini adalah kelelawar. Karena kelelawar itu mempunyai daun telinga ya. Nah, kalau yang tidak mempunyai daun telinga seperti ayam, seperti unggas, seperti apa ya, dan lain sebagainya, di situ yang penting nggak punya daun telinga itu pasti bertelur ya. Contohnya ayam pasti bertelur ya. Contohnya itik pasti bertelur. Contohnya banyak pasti bertelur karena tidak mempunyai daun telinga. Itu yang membedakan atau ciri-ciri binatang semacam itu bisa Anda simpulkan sendiri. Nah, kalau dilihat dari kebahasaan teks laporan, ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam laporan sebagai berikut anak-anak. Misalkan memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas. Ini sifatnya masih umum anak-anak ya. Karena di sini misalkan unggas itu kalau kita bagi banyak macamnya ya. Kemudian di sini kalau kita lihat misalkan bunga itu juga banyak macamnya. Kalau kita lihat di sini ada reptil ya. Reptil itu juga banyak macamnya ya. Kemudian menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika ya. Misalkan kalau kita buat kalimat ya, ketika banjir datang, air meluap sampai kemana-mana. Ketika hujan turun, air meluap kemana-mana.
dan seterusnya. Di samping itu ada maka. Maka di sini adalah kata hubung atau menghubungkan dari sesuatu ke sesuatu dan seterusnya. Kalau kita lihat kata tugas anak-anak digunakan untuk menjaga tulisan koheren ya. Ini sama saja kesepadanan ya. Ini bisa kita lihat di situ. Ada yang kita menggunakan kalimat aktif anak-anak. Nah, kalau kita lihat kalimat aktif itu berarti kita menggunakan kalimat atau subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Coba diingat-ingat ya, nak. Subjek melakukan suatu pekerjaan sehingga aktif dia. Subjeknya itu aktif. Saya berikan contoh. Ibu memasak di dapur. Berarti ibu melakukan pekerjaan apa? Memasak. Memasak di mana? Di dapur. Paham ya? Berarti contoh lain misalkan ayah mencangkul di sawah. Ayah subjek, mencangkul itu adalah predikat, di sawah adalah objek. Berarti ayah melakukan suatu pekerjaan. Di mana? Ya di sawah itu. Ayah melakukan sesuatu pekerjaan. Sehingga subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Paham ya? Harus paham karena tidak sulit materi ini. Yang berikutnya adalah menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dari suatu masalah. Berarti di sini subjeknya itu ada kata-kata kerja, ada melakukan suatu kegiatan. Yang kegiatan itu merupakan yang dia lakukan. Berarti dia tidak dikenai pekerjaan, melainkan melakukan suatu pekerjaan. Tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Di sini berarti waktu itu diabaikan. Ya. Tapi urutan kegiatan ini yang harus kita laksanakan. Ya. Kemudian menggunakan kata benda dan prase benda dibandingkan kata ganti orang. Ya. Berarti di sini ada kata-kata yang prasenya berupa benda, bukan merupakan kata ganti orang per orang. Ya. Menggunakan kata ganti orang sangat terbatas. Di sini memang hanya beberapa saja yang kita pakai, ya. Tidak semua menggunakan kata ganti orang. Ya. Biasanya disertai foto. Ya, memang lebih jelasnya itu struktur itu ada foto, kemudian ada diagram, ada peta dan seterusnya. Memang lebih rinci ya anak-anak ya. Di sini kalau ada buktinya, fotonya, ada kemudian diagramnya, ada petanya, ya sangat relevan sekali ya, sesuai dengan petunjuk yang dia harapkan. Nah, kalau dari sini timbul pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Pertanyaannya apa anak-anak? Saya berikan penjelasan dulu supaya kalian lebih paham. Nanti kalian nomor 1 itu cukup mencari kata umumnya. Kata umumnya di sini saya beri titik ya. Kemudian penjelasannya ada tangkai induk bunga, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada daun pelindung, ada daun tangkai, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari dan butik. Kalian cari umumnya apa kira-kira ini? Jelas ya? Pasti jelas. Kemudian yang kedua, di sini ada pernyataan umum. Ini masih saya berikan titik ini nanti diisi. Ya, silakan diisi. Di situ ada mikrofon penjelasannya ya.
ada speaker, ada can food, ada layar tayang, ada baterai, ada recorder, ada digital, ada prosesor, ada GSM, ada SIM. Di situ juga ada radio frekuensi, kemudian konektor luar dan lain-lain. Nah, kata umumnya apa kira-kira yang pas dalam bacaan ibu? Bisa ya? Insya Allah kalian bisa. Nah, yang soal nomor 2 itu tadi nomor 1, kemudian nomor 2 kalian harus membuat 3 kalimat aktif. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau kalian tidak melihat videonya, tidak memperhatikan videonya, pasti nanti kalian akan kesulitan. Bisa ya anak-anak? Semuanya ini silahkan dikerjakan di lembaran, ya. Kemudian kalian sebelum mengerjakan itu kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai mengerjakan, kamu tulis Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira itu anak-anak materi pada hari ini. Kemudian jangan lupa ya, karena ini masa-masa pandemik, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, dan jangan lupa kalian harus berbakti kepada orang tua, menghormati bapak ibu guru, menyayangi adik dan kakak kelasnya. Yang paling penting kalian harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.